Bab 067. 2. Boril menjulurkan tangannya agar dicium oleh Alex. Mengingatkan Alex pada tokoh Ustadz House Hormat pada sinetron Bumi Terbalik. Mirip sekali. Bahkan kumisnya pun sama. Tak mau cari masalah dengan sang calon mertua yang hari ini terlihat sehat walafiat berdiri dengan dua kakinya sendiri, maka Alex pun lalu meraih tangannya kemudian mencium semoga berharap tuah sakti sang bos sejuta drama yang selalu diliputi dengan keberuntungan, menurun padanya. Saya senang sekali akhirnya Bapak sembuh Pak. Boril menganggukkan kepalanya. Walau bagaimanapun Alex terlihat seperti anak penurut kalau dalam mode ada maunya seperti ini tidak menyebalkan dan selalu memamerkan senyum 1000 wattnya. Boril berharap jika nanti Stella pun akan tersenyum seperti itu ketika telah berkeluarga dan tidak pernah merasakan kesulitan sedikitpun dalam rumah tangganya nanti. Stok. Setelah prosesi seserahan, maka yang menjadi rangkaian pernikahan selanjutnya adalah siraman. Yang juga dilakukan di kediaman pengantin perempuan. Dan hanya dilakukan oleh keluarga Rohichan saja sementara keluarga Alex telah kembali ke hotel. Acara yang berlangsung dengan adat dan budaya Jawa yang kental itu dimulai dari Stella yang dijemput oleh Boril dan Aprilia dari kamarnya menuju tempat diselenggarakannya prosesi siraman yang menurut budaya bisa memberikan makna positif serta membersihkan si calon pengantin. Stella sudah mengenakan kain jarik dan rangkaian bunga melati yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk seperti kain yang melingkar di bahunya hingga sampai ke perut. Cindy dibantu oleh beberapa keluarga dekatnya untuk menyiapkan rangkaian prosesi siraman ini dimulai dari menyiapkan bunga siraman di wadah yang berisi air. Seperti bunga melati, mawar, kenanga, kantil dan lainnya. Kemudian 2 buah kelapa yang sudah diikat juga dimasukkan ke dalam bejana air tersebut. Kemudian satu persatu anggota keluarga pun mengambil air dengan gayung yang terbuat dari batok kelapa untuk kemudian disiramkan di atas kepala Stella. Prosesnya sama seperti ketika Aprilia 7 bulanan waktu itu. Seluruh anggota keluarga sudah berpartisipasi dan masing-masing telah menyematkan doa kebaikan untuk Stella. Dah, sekarang Mbak Stellanya boleh dibawa orang tuanya karena sudah bersih. Ucap pemimpin prosesi rangkaian pernikahan siraman ini yang diwakilkan oleh adik Cindy yang bernama Tante Sophia. Ayo Boril gendong Stellanya. Temenin sama mamanya ya. Abis ini ada acara ngerok untuk mempercantik mempelai. Boril lalu berbalik dan menggendong putrinya. Stella menangis haru dalam gendongan ayahnya bagaimana Tuhan telah sangat baik kepada keluarga mereka di saat dia tengah membutuhkan sosok seorang ayah dalam pernikahannya, maka Tuhan menunjukkan kuasanya kini dengan membuat Boril bisa berjalan kembali dan kini telah menggendongnya masuk ke dalam kamarnya ditemani Mae sang ibu sandung. Stella terus menangis bahkan tak ingin turun dari gendongan Boril ketika sampai kamarnya. Besok ia akan menjadi milik Alex. Tapi ia masih ingin menjadi putri ayahnya. Cinta pertamanya. Aprilia merasakan betapa Stella beruntung memiliki ayah seperti Boril yang sangat menyayanginya. Sebagaimana Aprilia beruntung memiliki Apko dan Liana dalam hidupnya. Kalau yang jualan dawetnya kayak gini, jangan dibiarin jualan keliling di kompleks Yaril. Nanti diculik. Cantik banget istrimu. Goda Tante Sophia yang melihat Aprilia jualan dawet dalam prosesi selanjutnya. Dodol dawet. Selaku ibu dari calon mempelai wanita Aprilia berperan sebagai penjual dawet yang dipayungi oleh suaminya kemudian menjajakan dagangannya di antara para keluarga yang hadir dengan pecahan genting sebagai uangnya. Ya gak mungkin saya suruh jualan tante. Cukup duduk manis di rumah nunggu suaminya pulang gitu aja ketus Boril yang dibalas tawarnya para keluarganya kemudian Cindy pun menyahut. Jangan disenggol masalah istrinya gampang kesinggung dia. Udah bahas yang lain aja daripada nanti kalian
Disuruh pulang. Adeh, malu sama kumis. Dibecandain gitu aja ngambek. Resiko punya istri cantik ya gitu. Sayang ya, ketemu sama Boril duluan. Coba kalau kamu ketemu sama Kak Anu. Anaknya tante duluan Vi. Pasti sekarang. Kamu udah jadi mantu tante. Aprilia terkekeh geli menambah aura cantik wanita blasteran Italia itu manakala kulit wajahnya memerah. Boril yang kesal langsung menaruh payung yang tadi lagunakan untuk Aprilia. "Yu, Azam nangis tuh, hah? Iya. Nah, kan, Aprilia memang tak bisa kalau mendengar putranya menangis. Dia langsung melepaskan bakulan dawetnya kemudian diberikan pada Cindy serta memohon kepada ibu mertuanya tersebut untuk menggantikan tugasnya karena bayinya menangis dan langsung buru-buru pergi ke kamar diikuti oleh Boril yang senyum-senyum sendiri sambil memasukkan tangannya ke dalam kedua sakunya. Membuat para tantenya yang lain dan anggota keluarga yang melihatnya menggelengkan kepala mereka kasihan dengan Aprilia yang mau saja dibodohi keponakan mereka tersebut. Vejana masuk dengan tergesa ke dalam kamarnya. Langsung melihat ke arah box bayi namun tidak ada Azam. "Loh, kok gada?" Trek. Vejana menoleh ke belakang dia melihat suaminya mengunci pintu kamar. "Azam gak ada. Emang gak di kamar? Kan lagi sama Buklik di asuh." Aprilia membulatkan matanya. "Ih, kok gak bilang?" Aprilia akan menuju pintu untuk membukanya dan keluar dari kamar untuk menemui Azam. Namun Boril malah melingkarkan tangannya di perut Aprilia dan menahannya. "Mas sengaja gak bilang. Mau berduaan sana kamu?" Wajah Aprilia memerah. "Awasah banyak tamu." Aprilia berusaha menyingkirkan tangan Boril yang kini melingkari perut ratanya yang terbalut kebaya kutu baru berwarna pink berbahan brokat tebal. Membuatnya seperti noni-noni Belanda yang berpakaian pribumi. "Karena banyak tamu, kita di sini aja. Mulai malam nanti sampai besok akad dan resepsi kita akan sibuk." Ucap Boril yang kini mulai merapatkan pelukannya pada tubuh bagian belakang Aprilia dan menciumi leher jenjangnya yang terekspos bebas karena dicepol ke atas. "Mas, udah, 10 menit aja," bujuk Boril. Aprilia akan protes dan menolak dengan berbalik namun hal itu malah digunakan Boril untuk mencium bibirnya dan lama mengajak sang istri bertautan lidah hingga Boril membalikkan tubuhnya lagi dan membuatnya menghadap ke arah kaca meja rias. Hingga bayangan mereka terpantul di sana. Darah Aprilia berdesir hebat saat Boril meremas dadanya. Posisi mereka yang menghadap kaca hingga pantulan kegiatan Boril bisa dilihat jelas oleh Aprilia membuat ibunda Azam itu merasakan lain pada tubuhnya. Apalagi saat Boril membuka kancingnya satu persatu hingga terlihatlah bungkus mangkuk warna nude yang membungkus dadanya yang kini semakin besar. "Ah, ngilu mas. Ada asinya." Bukannya berhenti Boril dengan nakalnya membuka bungkus mangkuk berkancing depan tersebut hingga tak berpenutup sama sekali. Aprilia bisa melihat jika mata si mesum itu kini berkabut penuh semangat. Memainkan miliknya sesuka hati dengan tangan yang lainnya menyusuri perut depannya hingga masuk ke dalam kain yang dipakai Aprilia. Sementara bibirnya tak tinggal diam memberikan ciuman basah di sepanjang lehernya. Sungguh pemandangan yang sangat erotis bagi Aprilia melihat tubuhnya dijamah oleh sang suami di depan cermin seperti ini. Sungguh ia malu. Namun tak ingin berhenti. Borilnya yang mesum telah kembali dan nampaknya hari-hari ke depan Aprilia harus menyiapkan tenaga ekstra. Boril berbisik di kuping kirinya. Membungkuk. Aprilia menurut. Ia berpegangan pada tepian meja rias. Terlihat jelas kini posisinya yang membelakangi Boril sambil membungkuk. Aprilia terkesiap ketika Boril menaikkan kain jarik yang dipakainya. Hingga sebatas pinggul dan Aprilia menjerit saat satu jari itu memenuhinya di bawah sana.
Prosesi ngerik atau satu malam sebelum menjadi pengantin, atau malam Midodareni dijalani Stella bersama dengan keluarga. Luluran dan serangkaian perawatan diri agar cantik dan manglingi istilahnya saat jadi ratu sehari besok. Karena sudah dipastikan seluruh atensi para tamu undangan dan keluarga akan tertuju padanya. Mereka berbeda adat dan budaya namun prosesi ini cukup familiar bagi keluarga Rohichan. Banyak sekali keluarga yang hadir baik dari pihak Bayu maupun Cindy untuk ikut membantu dan memeriahkan malam ini. Karena pada saat Boril menikahi Aprilia, mereka hanya datang pada saat resepsi di hotel saja. Tanpa ada cara adat begini. Juga ketika Agiga Azam yang tak dirayakan. Jadi para pihak keluarga pun sangat antusias memeriahkannya termasuk juga merayakan syukuran kesembuhan Boril dan berkenalan lebih dekat dengan Aprilia yang ternyata sangat cantik sampai-sampai Boril tak mau jauh darinya. Seluruh keluarga bahagia. Tak lupa Cindy juga memberitahu keluarga Raihan Karim dan Sarawati. Kakek nenek Stella dari pihak ibu yang tidak bisa datang malam ini. Hanya diwakilkan oleh Naysila saja. Selamat ya sayang. Naysila memeluk keponakan yang paling ia sayangi itu sambil membawa satu kotak perhiasan yang dikirim orang tuanya untuk Stella. Tak kuasa menahan harunya Stella menangis dalam pelukan Naysila. Sejak Amanda tak ada, Stella memang sangat dekat dengan Naysila namun beberapa waktu belakangan ini Naysila memutuskan pindah kerja di luar negeri. Tepatnya memutuskan pindah semenjak pernikahan Boril. Sehingga intensitas pertemuan antara keduanya pun jarang sekali terjadi lama dalam pelukan sang tante, Stella melepaskannya lalu tersenyum bahagia. Aura pengantin yang menyenangkan ketika dipandang menguar jelas di wajah keponakannya membuat Naysila merasa Stella pasti sangat bahagia kini. Calon manten gak boleh nangis ah. Kamu cantik banget loh Stel, jangan sampai matanya sembab. Stella tersenyum lagi memperlihatkan deretan giginya yang tersusun rapi sekilas persis Boril namun lebih banyak mengambil wajah ibunya. Mamamu pasti bangga melihatmu sekarang seperti ini, Stella menganggukkan kepalanya meski air mata masih mengalir dari netra indahnya. Mama, pasti melihat dari atas sana dan kasih doa buat aku kan. Naysila tak sanggup menahan harunya. Stella menikah di usia sangat muda. Pastinya tak terbayang perasaannya kini. Seharusnya ada sosok sang ibu yang menemani dan mengurus segala keperluannya. Seharusnya Naysila yang berada di posisi itu. Namun Naysila harus berbesar hati. Ia tak mampu menggantikan sosok Amanda. Karena mungkin Cindy dan Aprilia lah yang tepat untuk posisi ini. Keduanya kini masih mengobrol di dalam kamar Stella yang sengaja Cindy meminta para keluarganya yang lain agar keluar dan membiarkan Stella berbicara dengan keluarga dari almarhumah ibunya tersebut. Sekitar kurang lebih 1 jam keduanya bercengkerama melepas rindu satu sama lain, lalu terdengar suara orang mengetuk pintu. Dua wanita cantik itu pun menoleh. Seorang pria tampan bertubuh tinggi tetap tengah berdiri di tengah pintu sambil tersenyum. Diikuti Naysila. Hei, sini masuk. Stella mengikuti arah pandang tantenya yang kini tersenyum menyambut pria yang ia tebak seusia ayahnya tersebut. Rafael, kenalin ini keponakan aku Stella. Sampai di dekat kedua wanita cantik itu Rafael mengulurkan tangannya. Hai Stella. Stella menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan menjabat tangan Rafael. Stella melirik tantenya dengan menggoda dan menaik turunkan alisnya. Naysila tertawa. Dokter Rafael ini rekan kerja tante di Melbourne. Kebetulan lagi pulang kampung ke Indonesia. Jadinya tante ajak ke sini deh lumayan ojek gratis. Stella dan Naysila tertawa. Tega banget deh dok dibilang ojek gratis sama tante. Bayar gitu, gak apa-apa kalau penumpangnya tantemu. Kemanapun saya anterin. Cie, Tante Nay Cie.
Niat hati meledek Dr. Rafael tapi nyatanya malah ia sendiri yang kena ledekan dari keponakannya itu. Ah udah malam. Tante mau pulang ya sayang. Yah, tante kok gak nginep aja. Naysila termenung sebentar. Stella jelas tahu kalau Naysila pasti ingin sekali menemani dirinya sampai jadi pengantin, namun ada satu hal yang mengganjal dalam pikiran Naysila dan tak mungkin dia bisa mentoleransi pikiran tersebut. Tapi Naysila menyamarkan perasaan yang tak nyaman itu dengan senyum manisnya. Tante pengen banget nemenin kamu sayang, tapi besok kami harus terbang lagi ke Melbourne karena kakekmu harus cek kesehatan. Mohon kamu gak marah ya sayang. Tentu saja Stella tidak marah karena dia tahu alasan cek apa itu hanyalah buatan saja, walau bagaimanapun keluarga ibunya masih belum bisa menerima kalau Boril menolak seorang Salma Naysila hanya demi menikahi sahabat putrinya yang telah hamil kala itu. Ya sudah, enggak apa-apa tante, tolong sampaikan salam sayang buat kakek sama nenek, semoga sehat selalu dan terima kasih untuk kadonya. Naysila tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kemudian Rafael pun ikut berpamitan dan keduanya beriringan keluar dari kamar Stella menuju lantai bawah yang telah berkumpul para sesepuh dan keluarga dari Bayu serta Cindy. Ma, aku pulang dulu ya, loh, gak nginep Nay. Cindy bangun dari duduknya untuk menemui Naysila dan Rafael. Besok udah mau balik lagi ke Melbourne Ma. Papi mau check up dan mohon maaf gak bisa hadir. Papi sama Mami kirim salam buat Mama sama Papa. Cindy tersenyum sangat paham. Walau bagaimanapun mantan besannya kala itu pasti kecewa pada Boril. Sehingga Cindy tak banyak meminta atas kehadiran mereka, ditambah juga kesehatan Raihan yang terganggu. Itu juga menjadi alasan utama ketidakhadiran mereka di acara ini. Gak apa-apa. Sampaikan salam kembali ya. Dan semoga lekas sembuh untuk papimu, terima kasih Ma. Saat keduanya bicara itulah terdengar suara riuh tawa canda berasal dari samping kanan mereka. Naysila dan Cindy menoleh. Terlihatlah Aprilia yang berlari-lari mengambil Azam dari tangan Buklik. Ia merasa bersalah karena terlalu lama meninggalkan Azam. Terlihat wajahnya panik dan tak enak hati, padahal bayinya tidak menangis sama sekali. Maaf ya Buklik, jadi repot ya. Ucapnya sambil secara perlahan mengambil Azam dari gendongan Buklik, namun wanita itu tak memberikannya. Malah asyik menimang bayi gembil nan menggemaskan itu. Mas Azam lagi anteng kok sama Buklik. Nih lagi bobo. Jangan diganggu ah. Mbak Aprilia kalau lagi repot lanjutin aja. Buklik ngerti kok. Jawab sang asisten rumah tangga itu sambil tersenyum. Santai aja Vi, Azam mah banyak yang jagain, kalau Boril cuma kamu yang bisa ngasuh. Ucap Tante Jill menggoda Aprilia. Sontak saja mengundang keriuhan dari yang lain. Aprilia membola dan salah tingkah. Gara-gara Tuan Fernando Jose dia jadi lama meninggalkan para tamu dan acara keluarga. Bukan begitu Tante, tadi Mas Boril. Iya, kita paham Vi. Boril emang gak kalah gemesinnya dari anaknya. Sehat-sehat ya Vi, pintar jaga pola makan dan harus cukup istirahat karena ASI kamu bagus. Tuh lihat. Azamnya sehat montok dan Borilnya bisa jalan lagi. Ya ampun. Keluh Aprilia dalam hatinya. Mereka pun tertawa lagi. Membuat wajah Aprilia makin merah sudah. Bicara dengan para sepuh ya seperti ini. Memang adik-adik Bayu ini sangat menyayangi Boril sejak kecil karena Boril adalah keponakan pertama mereka, dan ketika mengetahui kalau Boril memiliki istri yang ternyata adalah sahabat dari Stella, maka mereka semakin semangat menggoda Boril dan istrinya.
Tingkah lucu Aprilia dan Buklik menjadi bahan guyonan sendiri bagi keluarga suaminya, termasuk mereka menggoda Aprilia yang keluar dengan rambut basah dan sudah berganti pakaian membuat wanita itu merona. Malu dan berkali-kali mengucap kesal pada dirinya yang lemah atas pengendalian diri dari sentuhan sang suami. Katanya 10 menit tapi hampir 1 jam. Interaksi Aprilia dengan keluarga besar Boril membuat Naysila tak melepaskan pandangannya sedikitpun.